Selamat datang di channel Roman Kehidupan, channel yang menceritakan novel dengan judul Kaya Dalam Semalam. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat mendengarkan. Bab 496. Keadilan dan keuntungan di dalam hati. Qin Lang benar-benar tidak menyangka seorang paman yang selalu melindungi yang muda, yang selalu bertindak benar, yang sangat elegan, seketika berubah menjadi kacung di rumah sakit terlarang. Tapi apapun yang terjadi, dua image dari Huang Hanzu ini tidak bisa dipadukan. Sepertinya semua ini sudah direncanakan sejak awal. Dari ajakan dadakan dari Huang Ge yang sudah lama tidak menghubunginya, Chen Mengli yang datang dengan ganas, Huang Ge yang meminta pertolongannya, kemudian kemunculan Hiroji, Huang Hanzu diam menyerangnya. Semuanya ini adalah rencana rumah sakit terlarang, sementara Huang Hanzu adalah orang yang paling penting di antara mereka semua. Huang Ge adalah anaknya, jadi dia tidak akan mewaspadai ayahnya yang diam-diam merencanakan ini semua. Tusukan ini membuat Qin Lang memahami banyak hal seketika. Paman Hanzu, aku dan Huang Ge dulu adalah teman baik, bukan hanya teman, melainkan saudara yang sangat dekat. Aku ingat dulu aku pernah bertemu denganmu satu kali di sekolah. Kamu juga mengajak kami makan dengan sangat ramah. Itu adalah makanan terenak yang pernah kumakan di sekolah, karena aku bahkan tidak memiliki uang untuk makan yang enak. Itu sudah berlalu sangat lama. Buat apa kamu memikirkannya lagi? Huang Hanzu menghela nafasnya. Tusukannya semakin mendalam. Qin Lang berkeringat, mukanya terlihat sedikit kesakitan. Sebesar apapun kesulitanmu, kamu juga tidak boleh melupakan tujuan hidupmu. Muka Huang Hanzu berubah, terlihat pasrah, canggung, mengenang masa lalu. Sebenarnya aku sangat menyukai kalian, terutama kamu. Di saat itu aku sudah merasa kamu cepat atau lambat akan terbang tinggi, karena jiwamu paling bersih. Oh, kalau Huang Ge melihat ini bagaimana? Apakah kamu memikirkan perasaannya? Tanya Qin Lang dia. Dia tidak memahami kekejaman dunia orang dewasa. Muka Huang Hanzu kembali menjadi dingin. Qin Lang menggelengkan kepalanya. Sekejam apapun, kamu juga seharusnya memiliki garis batas. Jangan banyak omong kosong, bunuh dia. Terdengar suara berisik dari luar aula utama, kemudian puluhan pria berbaju hitam masuk berdiri di dua sisi. Di tengah mereka ada ketua kamar dagang Sky Eagle, Wu Yong, dan Meng Mingming. Wu Yong mendorong Song Suer sampai terjatuh di lantai, lalu dia menyalakan cerutunya sambil melihat keadaan di depannya ini. Huang Hanzu, hutang judimu di Aomen bisa kulunasi semuanya. Aku juga akan segera menarik perintah pembunuhan terhadapmu. Seharusnya kamu mengetahui apa syaratnya. Wu Yong menghisap cerutunya, mengeluarkan asap yang panjang. Bunuh dia. Qin Lang bisa merasakan dengan jelas ucapan Wu Yong ini membuat emosi Huang Hanzu semakin bergejolak. Tangannya yang sedang menggenggam pisau juga semakin kuat. Duang. Qin Lang mematahkan pisau yang menusuk punggungnya menjadi dua, lalu mencabut setengah pisau yang masih tertusuk di punggungnya, melemparnya ke arah Huang Hanzu. Huang Hanzu menghindarinya. Tangannya yang masih memegang pisau yang sudah terbelah lagi-lagi ditusuk ke punggung Qin Lang. Paman Hanzu, kamu benar-benar mau terus berjalan di kegelapan? Suara Qin Lang memberat. Kamu sudah salah, masih mau berbuat salah. Sebelum kamu membunuhku, apakah kamu sudah bertanya pada Huang Ge? Kamu benar-benar tega membunuhku. Huang Hanzu melamun sesaat, kemudian mukanya menjadi lebih dingin. Maaf Qin Lang. Kalau kamu tidak mati, aku yang akan mati. Kamu tenang saja, aku pasti akan merawat kedua orang tuamu dengan baik. Setelah bicara, Huang Hanzu menusuk-nusuk Qin Lang berkali-kali, sementara Qin Lang sudah menggunakan energi Qi terlalu banyak, ditambah lagi punggungnya sedang terluka. Dia mencoba menahan serangan Huang Hanzu, tapi lengannya juga tertusuk sampai mengeluarkan banyak darah. Hahaha. Qin Lang, ini adalah konsekuensi mencari masalah dengan rumah sakit terlarang. Wu Yong sangat senang melihat pemandangan seperti ini. Sementara Meng Mingming melipat kedua tangannya,
tersenyum melihat Qin Lang yang sangat menyedihkan. Nanti bocah ini akan kujadikan makanan untuk anjing di rumahku. Di saat Huang Hanzu sedang menusuk-nusuk Qin Lang, dia juga menendang dadanya, sampai Qin Lang menabrak tembok dengan keras, mulutnya memuntahkan darah. Qin Lang. Qin Lang. Song Suer tiba-tiba berteriak, berdiri dari lantai, berlari ke arah Huang Hanzu. Huang Hanzu, sialan, kamu orang atau bukan? Suara Song Suer sangat nyaring, rambutnya berantakan, seperti singa betina yang sedang marah. Huang Hanzu tercengang melihatnya. Wu Yong berlari, menarik rambut Song Suer, menampar pipinya dengan keras. Dasar wanita murahan. Song Suer terjatuh di lantai. Wu Yong menendangnya dengan keras, sampai Song Suer pingsan. Aduh, bocah ini sebenarnya apa bagusnya? Meng Mingming angkat bahunya melihat Song Suer yang tergeletak di lantai. Qin Lang memanfaatkan kesempatan ini untuk melompat tinggi, pisau di tangan Huang Hanzu melewati samping muka Qin Lang. Sedikit lagi leher Qin Lang akan terpotong, darah menetes di lantai, menetes di wajah beberapa orang dari keluarga Huang yang masih pingsan di lantai, bahkan ada darah yang menetes ke mulut Huang Ge, terlihat sangat menakutkan. Bocah, kemampuanmu benar-benar hebat, aku sangat mengaguminya. Kamu bukan lagi anak kecil yang kesusahan di universitas dulu, ucap Huang Hanzu sambil tersenyum. Qin Lang melihat Huang Hanzu dengan sakit hati. Paman, letakkan pisau itu, maka kesalahanmu masih bisa dimaafkan. Aku dari dulu tidak pernah membunuh orangku sendiri. Kamu tenang saja, semua masalahmu akan kuatasi, ucap Qin Lang sambil mengelap darah di mulutnya. Hehehe. Kamu seorang kepala sekolah bisa bicara sebesar ini, ada beberapa hal yang sudah tidak bisa diulang kembali. Muka Huang Hanzu terlihat sangat ganas, orang dari kamar dagang Sky Eagle sedang mengawasinya. Hari ini salah satu dari dia dan Qin Lang akan mati, jadi dia sama sekali tidak peduli kalau Qin Lang adalah teman baik anaknya. Kalau kamu mau, maka kamu bisa mengulangnya kembali, Paman, apakah kamu tidak menyesal? Tatapan Qin Lang terlihat sedikit lembut. Saat dia masih kecil, dia pernah ditraktir makan oleh Huang Hanzu. Qin Lang adalah orang yang mengingat kebaikan orang lain. Kamu tenang saja, aku akan merawat kedua orang tuamu sampai mati, tapi hari ini kamu harus menggantikanku mati. Muka Huang Hanzu dingin, nada bicaranya juga sangat tegas. Huang Hanzu melompat tinggi, mengarahkan pisaunya ke leher Qin Lang. Dilihat dari perubahan badan Huang Hanzu berkali-kali, dia pasti bukanlah orang biasa. Setidaknya dia adalah pendekar kekuatan batin. Kali ini Qin Lang tidak menghindar, tapi tatapannya menjadi dingin. Kelembutan dan keramahan di matanya sudah menghilang. Melihat Qin Lang berdiri diam, Huang Hanzu yang sedang melayang di udara mengerutkan alisnya, tidak mengerti maksud Qin Lang apa. Dia mau mati atau tidak bisa melawan lagi. Tekad Huang Hanzu semakin kuat. Kamu sendiri yang tidak menghindar, maka aku akan mengirimmu ke langit. Ini adalah takdir. Kematianmu adalah ucapan terima kasihmu kepadaku. Pisau hampir mengenai leher Qin Lang. Dengan kemampuan Huang Hanzu, sekarang Qin Lang pasti akan mati. Tiba-tiba Huang Ge muncul di depannya menghalangi Qin Lang. Huang Hanzu yang kaget langsung menarik pisaunya kembali. Tapi ujung pisaunya tetap menggores kulit Huang Ge sampai mengeluarkan banyak darah. Bab 497. Keadaan berbalik. Ujung pisau menggores muka Huang Ge, meninggalkan segaris luka. Huang Hanzu melamun, benar-benar terkejut. Di saat dia mengira Qin Lang pasti akan mati, Qin Lang tiba-tiba mengangkat Huang Ge untuk menghadang tusukan Huang Hanzu. Untung saja dia menarik tangannya tepat waktu, kalau tidak yang tertusuk bukanlah pipinya, tapi lehernya. Di saat Huang Hanzu sedang melamun, Qin Lang meletakkan Huang Ge di lantai, mengambil setengah pisau di lantai, menusuk dada Huang Hanzu dengan kecepatan kilat. Suasana seketika menjadi hening. Pertarungan ini sudah berakhir. Senyuman Wu Yong menghilang. Cerutu di mulutnya terjatuh di lantai. Meng Mingming juga tercengang. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin?
Tidak ada orang yang percaya dengan perubahan mendadak ini, tapi fakta berada di depannya. Darah mengalir deras dari dada Huang Hanzu, menetes ke lantai. Huang Hanzu tercengang melihat pisau yang ada di dadanya. Badannya melemas sampai terjatuh ke lantai. Semua orang tercengang melihat Qinlang yang sempoyongan. Qinlang mengangkat Huang Ge ke atas sofa, membungkukkan badannya melihat Huang Hanzu. "Maaf paman." Lalu dia menutup kedua mata Huang Hanzu perlahan-lahan. Barusan dia menggunakan Huang Ge untuk menghadang tusukan Huang Hanzu benar-benar karena terpaksa. Paman tidak menyalahkanmu, paman seharusnya melindungimu, tapi malah menusukmu dan mau membunuhmu. Badan Huang Hanzu merinding dan gemetar. Kamu menyerangku seperti apapun tidak ada salahnya. Huang Hanzu tersenyum sedih, mata Qinlang melembut. Kamu jangan bergerak, tusukanku tidak mengenai jantungmu. Akurasiku benar-benar terlalu buruk. Kalau kamu sekarang terlalu menggunakan tenaga, jantungmu akan terbuka dan kamu akan mati. Qinlang tidak pernah melupakan kebaikan Huang Hanzu yang pernah mentraktirnya makan dan pertemanannya dengan Huang Ge. Bagaimanapun juga dia adalah ayah dari teman baiknya. Kamu cari perlindungan dari rumah sakit terlarang saja, aku masih mau lanjut bertarung, ucap Qinlang. Terima kasih Qinlang. Huang Hanzu tertawa. Terima kasih, kamu adalah anak yang baik, tapi paman tidak bisa melakukan itu. Muka Huang Hanzu tiba-tiba menjadi tenang. Duniamu selalu bersih, tidak ada kebohongan, tidak ada kekotoran, tidak ada rencana jahat. Aku yang tergoda oleh dunia ini sehingga berbuat banyak salah. Kalau bisa, tolong janji denganku, jadikan Huang Ge sebagai saudaramu seumur hidup dan juga Ren Hao dan Yinting. Mereka adalah anak yang baik. Rumah sakit terlarang tidak menerima orang yang lemah. Kamar dagang Sky Eagle juga tidak akan melepaskanku. Aku tidak pantas menjadi senior kalian. Aku harus pergi paman. Masa depan masih panjang. Jangan bicara seperti itu. Sampai jumpa. Huang Hanzu tertawa. Tawanya sangat lembut seperti dulu. Lalu tiba-tiba dia menusuk lehernya sendiri dengan cepat dan kuat. Dia pun mati seketika. Qinlang langsung menarik pisaunya, tapi tetap terlambat. Huang Hanzu sudah mati. Setetes air mata jatuh dari mata Qinlang. Qinlang menghela nafasnya. Ada angin yang berhembus tapi dia tidak tahu kenapa di dalam aula utama sebuah rumah bisa ada angin yang berhembus. Wu Yong melambaikan tangannya, berteriak, semuanya maju. Tep tep tep. Semua orang dari kamar dagang Sky Eagle berlari mengepung Qinlang. Hari ini dia harus dibunuh, kalau tidak dia akan menjadi ancaman yang serius untuk kita, ucap Wu Yong. Qinlang sudah membayangkan dirinya akan mati, tapi dia tidak akan menyerah. Song Suer masih tergeletak di lantai melihat Qinlang dikepung oleh banyak orang. Muka dia menggelap, terlihat kesakitan, tapi tiba-tiba terdengar suara pistol yang ditarik dari luar. Lalu ada pria yang berteriak dengan pengeras suara, orang yang ada di dalam, dengar. Orang yang ada di dalam, dengar. Segera letakkan senjata kalian, menyerah keluar. Kalau tidak, kalian semua akan dibunuh. Wu Yong terkejut melihat sekelilingnya. Hatinya kebingungan, siapa? Kalian siapa? Wu Yong berteriak, apakah ini hanya salah paham? Aku adalah Wu Yong dari kamar dagang Sky Eagle. Tolong kalian kasih muka sedikit, jangan merusak pertemanan ini. Dan di sini juga ada Meng Mingming, anaknya Tuan Meng Yaodong. Kalian yang ada di luar tidak mungkin tidak tahu bukan? Teriak Wu Yong. Semua orang mulai mewaspadai pergerakan dari luar. Orang yang ada di luar terdiam beberapa saat. Wu Yong dan Meng Mingming saling tertawa bangga, berani mencari masalah dengan mereka, sama saja dengan mencari mati. Hahaha, orang yang ada di luar tertawa terbahak-bahak. Aku tidak peduli kalian berasal dari mana atau anak siapa. Sadar diri sedikit, cepat menyerah keluar. Kalau tidak aku akan meledakkan kalian. Aku hitung sampai 4, segera keluar. 1, 2. Suara pria yang tinggi itu tidak mencurigakan sama sekali. Wu Yong melihat keluar. Seketika mukanya memucat. Di atap seberang rumah ini memang ada 8 bazooka yang sedang diarahkan ke Villa Zijun ini. 4. Tunggu. Aku akan pergi.
Aku akan pergi, teriak Wuyong, muka Meng Mingming memucat, mereka ini sebenarnya datang dari mana? Orang-orang dari kamar dagang Sky Eagle meletakkan senjatanya, berjalan ke luar. Sekarang yang paling penting adalah menjaga nyawa mereka sendiri, balas dendam berada di urutan kedua. Lepaskan Qinlang dan sandera lainnya, kalau tidak aku akan meledakkan kalian semua. Suara pria itu sangat tegas, tidak ada orang yang mencurigai ancamannya, sudah diduga. Lagi-lagi terdengar suara pistol ditarik, sepertinya rumah ini sudah dikepung oleh banyak orang. Wuyong dan Meng Mingming keluar sambil memegang kepalanya. Mereka berdua menyesal kali ini mereka lengah sehingga tidak membawa pistol lebih banyak. Kalau tidak mereka juga tidak akan peduli musuhnya membawa bazooka atau apapun itu. Wuyong keluar dari aula utama sambil memegang kepalanya. Tiba-tiba dia tercengang melihat pria kekar berbaju hitam di sekeliling Villa Zijun. Mereka semua mengenakan topeng, hanya memperlihatkan kedua matanya, tangannya memegang pistol kecil. Mereka berjumlah ratusan orang. Wuyong terkejut, muka Meng Mingming juga berubah. Semuanya angkat tangan di atas kepala. Ikuti kata-kataku, teriak pria di atas atap itu. Dor dor dor, beberapa pistol melesatkan pelurunya. Kepala beberapa pengawal yang tidak mengangkat tangannya tertembak dan mati di tempat dengan mengenaskan. Kali ini semua orang mengangkat tangannya di atas kepala sambil berjalan keluar dengan hati-hati. Wuyong dan Meng Mingming sangat kesal. Kali ini mereka kehilangan beberapa temannya. Yang paling penting adalah mereka semua orang-orang yang terhormat, tapi sekarang mereka dipermalukan seperti ini. Ini pasti akan menjadi lelucon bagi semua orang. Aku mau tanya kamu asalnya dari mana? Agar aku lain kali bisa mengunjungimu dan kita juga bisa berhubungan. Ucap Wuyong dengan keras tiba-tiba, dia memang harus bicara seperti ini. Karena dia juga tidak terima dipermalukan seperti ini, ucapannya ini juga mengandung unsur mengancam. Maksudnya adalah dia akan membalas dendam ini lain kali. Tapi setelah itu muka Wuyong tiba-tiba berkeringat, karena beberapa orang yang sedang memegang bazooka mengarahkannya ke kepala Wuyong. Setiap saat bazooka tersebut akan melesat. Wuyong sialan, kamu tidak terima ya? Coba kamu bicara lagi, kalau berani kamu. Coba bicara sekali lagi. Pria yang berdiri di atas atap itu tertawa sinis. Bab 498. Tolong jaga diri. Sepertinya kalau Wuyong berani bicara lagi, pria yang berdiri di atas atap itu akan menyuruh bawahannya menembak bazokanya dan meledakkan Wuyong menjadi abu. Muka Wuyong memerah, dirinya sudah dihina habis-habisan. Orang ini sama sekali tidak peduli dengan kamar dagang Sky Eagle, tapi kali ini dia menahannya. Yang terpenting sekarang adalah melewati masalah hari ini terlebih dahulu. Maka Wuyong mengangkat kedua tangannya di atas kepalanya di hadapan semua orang. Pria yang berdiri di atas atap tertawa. Penurut juga, semua orang bertopeng tertawa terbahak-bahak. Muka Wuyong semakin memerah. Dia berkata di dalam hatinya, aku harus melacak mereka berasal dari mana, nanti semuanya akan kubunuh. Wuyong sialan. Kamar dagang Sky Eagle ternyata penurut juga, bukannya kalian sangat hebat? Kenapa bisa menyerah secepat ini? Hahaha. Terdengar suara tawa dari segala arah, hanya dalam waktu beberapa menit, Wuyong dan Meng Mingming masuk ke dalam mobilnya dan langsung kabur. Pria yang berdiri di atas atap meminta bawahannya melindunginya, lalu dia melompat dari atap, masuk sendirian ke dalam rumah. Qinlang, aku datang 9 terlambat, kamu tidak apa-apa kan? Badan orang itu sangat kekar. Bicaranya juga sangat tegas. Qinlang langsung mengenali suaranya, Kak Qianqiu. Haha, ini adalah pertama kalinya kamu memanggilku kakak, aku akan selalu mengingatnya. Kamu hari ini memanggilku kakak, maka kita berdua adalah saudara seumur hidup. Setelah bicara Leng Qiuqian melepas topengnya, mungkin karena anaknya sudah terselamatkan sehingga Leng Qiuqian merasa sangat senang, tapi melihat Qinlang mengerutkan alisnya, Leng Qiuqian juga menenangkan dirinya. Kamu tidak apa-apa kan? Lukamu parah tidak? Aku segera panggil ambulans. Tidak perlu, hanya luka luar. Hati Qinlang terasa sangat berat,
dia melihat Huang Hanzu yang sudah mati di belakangnya. Tanpa berkata apa-apa, tapi dia tidak memiliki waktu untuk bersedih, dia melihat Song Suer yang sedang tergeletak di lantai, mukanya sangat gelap, hidungnya mengeluarkan darah. Qin Lang terkejut, ini adalah tanda-tanda keracunan. Walaupun dia sama sekali tidak merasa dekat dengan Song Suer, tapi Qin Lang masih mengingat tadi Song Suer berniat untuk menyelamatkannya. Ketika kita mengalami kesulitan, kita baru bisa melihat hati orang yang sesungguhnya. Mungkin pepatah ini memang benar. Sejak Song Suer diculik, sebenarnya Qin Lang sudah menduga Song Suer tidak akan dibunuh, karena dia hanyalah sebuah umpan. Sebelum Qin Lang mati, Song Suer tidak akan mati, jadi dia sengaja terlihat cuek, tapi semuanya ini tidak perlu diketahui oleh orang lain. Buat apa Qin Lang menjelaskan apa yang dilakukannya kepada orang lain? Dia ini keracunan apa? Tanya Leng Qiuqian sambil berjongkok. Qin Lang membuka mata Song Suer, memeriksa nadinya. Racun yang sama dengan racun Huang Ge. Sepertinya ini adalah racun yang dibuat oleh rumah sakit terlarang. Setelah itu Qin Lang mengeluarkan bibit kecil yang tersisa untuk diminum oleh Song Suer, tapi sementara dia tidak bisa menyalurkan energi Qi. Sekarang badan Qin Lang sebenarnya sangat lemah, bisa dibilang dia sudah berusaha semaksimal mungkin demi keluarga Huang, tapi akhirnya tetap sangat buruk. Tanpa menanyakan Leng Qiuqian kenapa bisa datang ke sini, Qin Lang mau langsung pergi, tapi tiba-tiba Song Suer perlahan-lahan membuka matanya, kegelapan di mukanya sudah menghilang, nafasnya sudah stabil. Walaupun tidak ada bantuan dari energi Qi, tapi racun di dalam badannya sudah ditangkal seutuhnya. Bagi Qin Lang yang bisa menangkal racun, racun seperti ini tidak ada artinya. Song Suer, kamu tidak apa-apa kan? Suara Qin Lang sangat lembut. Perubahan Song Suer sangat besar, juga sudah tidak mencintai uang seperti dulu, tidak seangkuh dulu, tidak selicik dulu, pokoknya dia lebih imut dari dulu, lebih mudah didekati dari dulu, tapi Qin Lang tidak tahu, Song Suer seperti ini hanya terhadap Qin Lang, tapi di depan orang lain, dia tetaplah licik dan angkuh seperti dulu. Dia sekarang benar-benar mencintai Qin Lang, sejak berpisah di Sungai Huang. Dia benar-benar merasakan apa yang namanya cinta, tapi cintanya itu hanya bertepuk sebelah tangan. Jadi tadi saat Song Suer berlari untuk melawan Huang Hanzu, hatinya berharap mereka berdua bisa berpelukan bersama, mati bersama, itu mungkin yang terbaik untuknya. Qin Lang, Song Suer terlihat sangat senang, kita berdua sudah mati. Tidak, kita berdua baik-baik saja. Kenapa kamu bisa senang kalau mati? Kamu masih belum sadar ya? Ucap Qin Lang dengan lembut. Oh, muka Song Suer menggelap, lalu dia tertawa, kamu tidak apa-apa. Ya, kakakku datang menyelamatkanku, sehingga kita berdua masih bisa hidup. Ucap Qin Lang sambil tersenyum, melihat darah di sekujur badan Qin Lang. Hati Song Suer sangat sakit, tiba-tiba dia menangis hebat. Qin Lang bajingan, tadi mereka bilang mau membunuhku, kenapa kamu tega membiarkan mereka membunuhku? Hatimu di mana? Song Suer menonjok-nonjok badan Qin Lang, huhuhu. Benar-benar jahat, setidaknya aku ini adalah teman sekolahmu juga. Ya, aku akui, saat kita berdua baru saling kenal aku jahat terhadapmu. Kamu seorang pria hatinya sekecil ini. Bahkan kamu sampai menghancurkan layar itu dan membiarkan mereka membunuhku. Tidak ada orang yang hatinya lebih jahat darimu, huhuhu. Aku benar-benar sudah salah menilaimu, aku sudah sia-sia memiliki teman sepertimu. Sambil menangis, Song Suer memeluk badan Qin Lang, dasar bajingan, huhuhu, hampir saja kamu membuatku mati tahu tidak. Keributan Song Suer ini membuat Leng Qiuqian kebingungan, gadis ini memukul orang, memaki orang, menangis, dan tertawa, otaknya ini bermasalah. Muka Qin Lang menjadi dingin, karena dia merasakan pelukan Song Suer sangat erat, seperti takut dirinya pergi. Tolong kamu jaga diri Song Suer. Qin Lang akhirnya melepaskan Song Suer, ekspresinya sangat dingin. Benar, kamu adalah teman sekolahku,
Tapi teman sekolahku ada banyak, kenapa aku harus menyelamatkanmu? Kamu itu siapanya aku? Saat kita masih sekolah bukannya kita memiliki kenangan yang buruk. Hatimu kecil, gengsimu besar, mencintai uang, hanya mau menikah dengan orang yang kaya, yang kubilang ini tidak salah kan? Ucap Qin Lang dengan datar, hati Song Suer seperti tertusuk pisau dalam-dalam. Tiba-tiba dia berdiri kebingungan seperti kehilangan jiwanya, mengelap air matanya, tapi suaranya tetap sedih. Kamu benar-benar menilaiku seperti ini. Ya, apakah aku harus bilang? Kamu coba tanya beberapa orang di asrama, siapa yang tidak bilang kamu adalah pecinta uang dari belakang? Aku barusan menyelamatkanmu bukan karena untuk berhubungan baik denganmu, bukan karena aku memiliki perasaan denganmu. Aku hanya kasihan denganmu. Seorang wanita yang menyedihkan, ucap Qin Lang dengan dingin. Baiklah, terima kasih atas penilaianmu. Ternyata di hatimu, aku seperti itu. Hati Song Suer terasa sangat sakit. Baiklah, sampai jumpa, tidak. Selamanya kita tidak akan saling jumpa lagi. Song Suer merasa seluruh badannya terasa kedinginan sampai bergetar. Aduh, kamu tidak bisa bicara baik-baik, ucap Leng Qiuqian dari samping. Hatinya tidak tega melihat Song Suer yang sangat sedih. Kamu tidak perlu bicara, ucap Qin Lang dengan dingin. Bab 499. Memotong perasaan cinta. Kamu pergi saja, maksudmu selamanya tidak akan saling jumpa apa? Qin Lang tertawa sinis. Kamu tenang saja, aku tidak akan bunuh diri, tenang saja. Song Suer menangis seketika. Sampai jumpa Qin Lang, mungkin aku benar-benar tidak pantas. Song Suer berlari keluar sambil menutupi mukanya, hatinya sangat sakit. Aduh Song Suer, kamu sudah masuk ke dalam perangkap cinta, kalau aku tidak memakimu, bagaimana mungkin kamu akan melupakanku, ucap Qin Lang. Dari dulu sampai sekarang, ada berapa banyak pria yang tergila-gila dengan seorang wanita, yang kesepian sampai tua, atau mati dalam kesedihan, kalau sudah tidak mungkin, buat apa harus terus keras kepala? Sampai mengorbankan nyawa. Qin Lang memang mau menghancurkan angan-angan Song Suer ini, membuatnya putus asa dan mengembalikan akal sehatnya. Hidup seperti orang biasa, Qin Lang melihat Leng Qiuqian. Kak Leng Qiuqian, aku hampir lupa, kenapa kamu bisa datang ke sini? Leng Qiuqian terlihat kebingungan juga. Ada satu telepon misterius yang bilang kamu sedang dikepung oleh kamar dagang Ski Eagle di Villa Zijun. Katanya aku harus segera datang menyelamatkanmu, maka aku langsung datang ke sini, tidak peduli benar atau tidak, aku tetap mau melihatnya dan ternyata kamu memang benar sedang berada dalam masalah di sini. Telepon misterius. Siapa? Qin Lang mencoba mencari tahu orang itu siapa, tapi dia benar-benar tidak tahu siapa, maka dia mengganti topik. Kak, aku mau meminta bantuan darimu, urusanmu adalah urusanku, tentu saja. Aku akan berusaha semaksimal mungkin. Leng Qiuqian langsung menyetujuinya. Bahkan hatinya sangat senang. Berikan data semua orang yang 9 memiliki rencana jahat terhadapku, termasuk keberadaan mereka, aku mau balas dendam. Tatapan Qin Lang terlihat ganas. Jam 9 malam, di Hotel Sheraton, di dalam aula besar yang bisa memuat ratusan orang, lampu menyala terang, suasana sangat ramai, para tamu berkumpul bersama mengobrol santai, ada beberapa wanita cantik yang berpenampilan modis, seperti burung merak, yang sedang memamerkan keindahan bulunya. Para pria yang sukses dan berlatar belakang besar berdiri tegak, semuanya terlihat sopan dan terhormat. Di posisi tengah, ada Meng Mingming dan Meng Lili yang sedang mengobrol dengan beberapa orang. Beberapa pria diam-diam melirik Meng Lili sambil berbasa-basi. Walaupun Meng Lili jauh lebih kurus karena sakit, tapi penampilannya tetap sangat anggun. Sepatu hak tinggi berwarna merah dipadukan dengan stoking berwarna kulit. Stoking berwarna kulit ini menyelimuti kedua kakinya yang putih, dadanya yang padat tetap sangat menggoda. Kalau mereka tidak tahu mereka tidak boleh mencari masalah dengannya, mereka semua pasti akan menelan Meng Lili hidup. Direktur Meng, selamat atas kesembuhannya. Ya,
Direktur Meng bisa sembuh adalah kehormatan untuk kami, Tuan Muda Meng. Selamat atas kesuksesanmu di Yanjing, kepala rumah sakit Yu dan Yang. Lainnya mendekati Meng Lili dan Meng Mingming sambil membawa gelas anggur untuk memberi selamat. Terima kasih semuanya. Meng Lili tidak akan melupakan kesetiaan kalian. Meng Lili terlihat sangat antusias dan ramah, tidak cuek seperti dulu. Dia mengangkat gelasnya, bersulam dengan semua orang. Bisa melayani Direktur Meng adalah kehormatan untuk kami, kepala rumah sakit Yu. Menganggukkan kepalanya dan menunjukkan kesetiaannya. Tidak peduli Direktur Meng seperti apa, kami semua adalah orangnya, keluarga Meng. Beberapa rekannya juga menganggukkan kepalanya. Benar, benar, apapun yang terjadi, kami semua adalah orangnya Direktur Meng. Walaupun Meng Lili hanyalah seorang bos dari perusahaan publik, tapi relasinya di dunia kedokteran sangat banyak, ditambah lagi kekuatan ayahnya yang sangat besar membuatnya bisa berjalan dengan mulus. Sebenarnya dalam beberapa hal dia jauh lebih kuat daripada adiknya. Benar, kamu memang sangat pengertian. Meng Lili menganggukkan kepalanya, lalu menepuk bahu kepala rumah sakit Yu. Tenang saja, aku akan membawakan apa yang kalian semua mau. Meng Mingming berkata dengan datar, paman ketiga kami malam ini juga akan datang ke Yanjing. Dia akan bertemu dengan teman dan rekan kerja lamanya, membantu kita membangun relasi dengan banyak pihak di Yanjing. Dengan adanya perlindungan dari beberapa keluarga besar ini, kita pasti bisa bangkit dan berjaya. Mukanya terlihat percaya diri. Walaupun tadi siang dia gagal membunuh Qin Lang, tapi tidak ada yang lebih penting dari kesembuhan kakaknya. Di kemudian hari masih ada banyak kesempatan untuk membunuhnya. Bagus, bagus. Kepala rumah sakit Yu dan yang lainnya sangat senang mendengarnya. Terima kasih Direktur Meng, terima kasih. Tuan Muda Meng, mereka tentu saja mengetahui Meng King Yu itu siapa. Dia adalah orang yang sangat ternama di dunia kedokteran. Di Tiongkok dia memiliki banyak relasi dan pengikut. Kalau memiliki relasi dengannya, maka kedudukan dan kekuatan kepala rumah sakit Yu dan yang lainnya akan semakin tinggi. Meng Mingming tertawa, lalu dia mengeluarkan ponselnya yang bergetar. Membawanya ke pojok, setelah diangkat, mukanya menggelap. Kenapa? Meng Lili dan beberapa temannya datang menghampirinya. Ada masalah. Masalah kecil. Meng Mingming menyimpan ponselnya. Dasar Qin Lang bajingan, dia meracuni Tuan Hiroji. Tuan Hiroji sekarang masih belum bisa menangkalnya. Keadaannya sekarang masih sangat bahaya. Qin Lang, seorang wanita cantik di samping Meng Lili tertawa. Dia itu bocah dari mana? Di kota Yanjing akhir-akhir ini sepertinya aku sering mendengar nama Qin Lang. Sangat misterius, tidak memiliki latar belakang. Sepertinya datang dari desa. Mendengar nama Qin Lang, tatapan Meng Lili juga terlihat malu. Aku sudah melihat rekaman bocah ini. Aku tidak tahu dia menambahkan efek spesial atau apa. Dia seperti manusia laba-laba yang ada di film. Sama seperti artis bela diri internasional. Hehehe, kakak, kamu tahu Qin Lang? Tanya Meng Mingming walaupun sudah mengetahui jawabannya. Kamu tanya ini untuk apa? Tatapan Meng Lili terlihat aneh. Dia tidak menjawab pertanyaan Meng Mingming. Setelah melihat Qin Lang syuting film di tepi sungai Huang, dia tergila-gila sampai membeli rekaman tentang Qin Lang. Kebetulan video Qin Lang memadamkan kebakaran dan menyelamatkan Huang Rong juga tersimpan di dalam komputernya. Kalau ada waktu dia pasti akan menontonnya. Setelah melihat Qin Lang, dia merasa di dunia ini tidak ada pria lain selain Qin Lang. Orang lain adalah wanita. Tapi dia tidak tahu Meng Mingming sekarang sudah menjadi musuh Qin Lang. Setiap saat dia selalu memikirkan bagaimana cara membunuh Qin Lang, karena sampai sekarang, belum pernah ada orang yang berani berlawanan dengan Meng Mingming. Kalau dia menginginkan Qin Lang mati, maka Qin Lang harus mati. Kenapa kamu masih bisa membuat Hiroji yang tergoda akan keuntungan besar? Sekarat, kenapa kamu masih bisa berjalan keluar dari Villa Zijun dengan santai? Sementara dia dan Wu Yong harus keluar dengan menyedihkan. Kalau kabar ini tersebar keluar, mukanya mau diletakkan di mana? Qin Lang adalah orang yang tidak bisa dimaafkan.
Sekarang apakah Qin Lang dan kakaknya hubungan khusus atau tidak? Sama sekali. Tidak penting, pokoknya Qin Lang harus mati. Tidak ada pilihan lain. Melihat Meng Mingming sangat membenci Qin Lang, seorang pemuda botak datang menghampirinya. Seekor semut mau mengalahkan gajah. Tidak sadar diri, Tuan Muda Meng, serahkan bocah itu kepadaku. Besok aku akan membunuhnya. Bab 500. Pergi. Pemuda itu menggoyangkan ponselnya. Aku punya banyak teman. Seorang wanita di sampingnya juga berkata, bagaimana kalau aku menghubungi polisi untuk membawa Qin Lang ke sini? Semua orang meremehkan Qin Lang, semuanya merasa dengan satu panggilan. Masalah ini akan selesai, tidak perlu dikhawatirkan sama sekali. Hanya Meng Mingming merasa masalah ini tidak semudah yang dibayangkan. Bagaimanapun juga dia sudah melihat kemampuan Qin Lang seperti apa dan juga dia memiliki relasi yang menakutkan itu. Dia dan Wu Yong sudah melakukan penelusuran mendalam, tapi masih tidak diketahui sekumpulan pria bertopeng yang menyelamatkan Qin Lang itu siapa. Terima kasih, kalau aku memerlukan kalian, aku pasti akan meminta bantuan kalian, tapi sekarang cukup kami sendiri yang bergerak. Kalau aku bisa memotong kepalanya sendiri, aku baru merasa puas. Ucap Meng Mingming. Meng Mingming, kamu mau membunuh Qin Lang? Meng Lili sekarang baru mengetahui niat Meng Mingming terhadap Qin Lang. Ya kak, Qin Lang sudah menginjak muka keluarga Meng, aku harus membalas dendam ini. Bocah ini tidak boleh dibiarkan bicara macam-macam di luar sana, mungkin dia akan bilang kepada semua orang kalau dia berhasil membuat Meng Mingming kabur, maka mulutnya harus ditutup. Meng Lili terlihat sedikit khawatir. Meng Mingming, Qin Lang tidak bisa diurus semudah itu, dia bisa membuat ketua geng pemuda Tiongkok menyerah padanya. Kemampuannya benar-benar sangat hebat. Kamu lebih baik hati-hati sedikit. Meng Mingming melihat kakaknya. Kak, sepertinya kakak sangat memahami Qin Lang. Muka Meng Lili memerah. Meng Mingming, kamu dari kecil sudah dimanjakan, jadi kamu tidak tahu betapa bahayanya dunia ini. Lebih baik kamu jangan mencari masalah dengan Qin Lang. Yang ku ketahui, di dunia bela diri di Tiongkok, tidak banyak orang yang bisa melatih dirinya sampai seperti Qin Lang. Meng Mingming semakin tidak senang. Dia itu siapa sampai bisa dipuji seperti itu? Olehmu, kak, apa jangan-jangan kamu tertarik terhadapnya? Ayah pasti tidak akan menyetujui kakak bersama dengan bocah sampah seperti itu. Meng Lili tercengang, kamu ini bicara apa? Aku hanya perhatian denganmu, tidak berharap kamu terluka sedikit pun. Kamu juga sudah sangat besar, sudah seharusnya kamu mengenal dunia luar seperti apa. Nama Qin Lang sebesar itu, kamu memangnya tidak tahu? Hehe, aku sudah melihat kemampuan dia seperti apa, tapi kalau dia bertemu dengan orang-orang seperti kita, dia tidak akan bisa bangga selama itu. Kak, semua masalah ini dimulai oleh kakak. Aku lebih baik mengatakan ini di depan. Kalau Qin Lang dibunuh oleh kami, kakak tidak boleh menyalahkanku, ya? Ucap Meng Mingming. Dengan tangan terkepal, badan Meng Lili gemetar. Meng Mingming, kamu ini serius? Tentu saja, Qin Lang pasti akan mati. Kota Yanjing bukan tempatnya untuk bertindak semaunya, ucap Meng Mingming dengan tegas. Aku serius, jangan mencari masalah dengan Qin Lang, kamu tidak sanggup. Meng Lili sedikit marah. Aku bisa membunuhnya 1000 kali, tapi dia tidak akan berani membunuhku 1 kali pun. Kak, kamu terlalu tinggi memandangnya. Kenapa kakak masih melindungi orang seperti dia? Tidak masuk akal. Tekad Meng Mingming masih tidak berubah. Sikap kakaknya ini malah semakin membuatnya ingin membunuh Qin Lang. Keluarga Meng tidak boleh dikotori oleh bocah sampah seperti Qin Lang. Tidak tahu dia mendapatkan perasaan dari mana. Dia hanya merasa Qin Lang tidak pantas berdiri sejajar dengan orang golongan atas sepertinya. Aku akan membunuhnya. Kalau aku gagal, akibatnya hanyalah ada beberapa bawahanku yang mati. Kalau aku gagal, aku masih bisa terus mencoba membunuhnya, tidak akan menyerah sampai dia mati. Sementara dia, kalau dia berani menyentuhku, aku akan membuat seluruh keluarganya mati mengenaskan.
Jadi, sebenarnya dia yang tidak boleh mencari masalah denganku. Di dunia ini, yang kuat akan memakan yang lemah. Dari dulu tidak pernah berubah. Menemuiku adalah kegagalan terbesar Qinlang. Alasanku membunuhnya hanya satu, aku tidak suka melihatnya. Satu alasan ini sudah cukup. Meng Mingming terlihat sangat meremehkan Qinlang, seorang pecundang, tidak bisa apa-apa tapi masih berpura-pura hebat. Apakah dia masih bisa dibiarkan hidup seperti itu? Baiklah, jangan membicarakannya lagi. Aku membicarakannya hanya akan meningkatkan popularitasnya. Setelah bicara, Meng Mingming mengangkat gelas anggurnya. Anggur merah mengalur masuk ke dalam tenggorokannya. Brak! Tiba-tiba, ada suara besar seperti ledakan yang terdengar. Suasana yang tadinya ramai seketika menjadi hening. Di tengah kekagetan semua orang, Qinlang masuk ke dalam dengan santai. Dua pintu yang berat di ruangan ini seperti ditabrak oleh truk yang besar, membuatnya terbuka seketika. Semua orang tercengang melihatnya. Dari pintu yang terbuka, terlihat beberapa pengawal berperalatan lengkap tergeletak di lantai. Mereka semua memegang perutnya. Mukanya terlihat sangat kesakitan. Tentu saja, mereka semua sudah tidak mampu melawan balik. Semua orang tercengang. Harus diketahui ini adalah acara orang-orang golongan atas. Berani menerobos masuk ke dalam bukannya sama saja dengan mencari mati. Qinlang melihat sekelilingnya dengan dingin. Meng Mingming di mana? Siapa yang membuat keributan? Beberapa satpam hotel berlari masuk ke dalam. Mereka semua berbadan kekar, mukanya ganas, tatapannya tertuju pada Qin Lang. Luka di pinggang Qinlang masih belum sembuh. Mukanya juga terdapat luka gores yang sangat pendek. Muka yang tampan ditambah bekas luka ini membuatnya semakin terlihat gentle. Walaupun dirinya terluka, energi Qi juga masih belum pulih seutuhnya. Tapi Qin Lang merasa ini cukup untuk mengatasi Meng Mingming, sehingga dendamnya bisa dibalas malam ini juga. Berdasarkan penelusuran Leng Qiuqian, Wu Yong hari ini pergi ke Jiangnan. Bisa dibilang dia beruntung. Maka Qinlang datang mencari Meng Mingming. Bukannya dia bilang dia mau menjadikannya makanan anjing. Maka Qinlang datang ke sini. Melihat Qinlang yang tenang dan santai, tatapan Meng Lili terlihat berubah. Dulu dia hanya bisa melihatnya dari video. Hari ini dia bisa melihatnya secara langsung. Nafasnya pun menjadi tidak stabil. Benar-benar gentle, lebih tampan dari yang ada di video. Ucap Meng Lili. Dia bersemangat sampai lupa kalau Qinlang ini datang untuk membalas dendam pada adiknya. Meng Mingming, kamu tidak dengar? Ucap Qinlang dengan datar. Selain Meng Lili, semua orang di sini terlihat sangat membencinya. Bukan hanya benci, bahkan ada yang terlihat meremehkannya. Otaknya sedang mabuk. Ia tidak tahu ini tempat apa. Sendirian datang ke Hotel Sheraton. Apakah ini tempat yang bisa didatangi olehmu? Kamu pasti menonton terlalu banyak film. Dari penampilanmu saja sudah bisa dilihat kalau kamu hanyalah seorang pecundang. Asal Meng Mingming mengulurkan satu jarinya, pecundang ini pasti akan langsung berlutut meminta ampun. Kebetulan kepala rumah sakit Yu berdiri tidak jauh dari Qinlang. Melihat Qinlang bukan orang dari golongan atas, bagaimana mungkin dia melewatkan kesempatan langka untuk menunjukkan kesetiaannya ini? Maka dia menghampiri Qinlang, berteriak, ini adalah acara makan malam Tuan Muda Meng. Kamu berani-beraninya berteriak di depan orang sebanyak ini. Cepat minta maaf pada Tuan Muda Meng, kalau tidak Tuan Muda Meng akan menembakmu. Oh, Qinlang tersenyum, mengambil segelas anggur, mencium baunya, lalu dia memuncratkan anggur di dalam gelas itu ke wajah kepala rumah sakit Yu. Sampai seluruh bajunya basah. Pergi, ucap Qinlang dengan dingin.